Horas madihita saluhutna. Andorang sota mulai parminggota di Jabu, ia minggu sadarion ima minggu seksa gesima. Taparade marohatta, martang yang nahohom mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 10 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si toppahita. Ay iba na do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru niring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa,
alai asa monang hami sahatro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngoluan na sora suda. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 126 ayat sada. Tabege mapatik ni debata di ari mingguon, ima patik parjolo dohot lapatanna, on madidop disi. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni ondo. Ikonu biar rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat tuhatta laho mangulahon na humbar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 280 sada ayat sada dohot ayat onom. Jongjong mahita saluhutna. Murado anggodi Tuhatta sobok dodi gogonai namorai papogosona mamban sangap napogosi longang masogot rohami mananda pambay nanay. Tapaserep marohatta manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dagngolon marhite-hite anak haholongan ni roham say asi maroham dihami
akan mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matuhami tondim na badia asa unang ganggu rohanami di asin ni roham, alay asa hot rohanami marhoporseaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Ro mahamutu au asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dapdap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon di debatana diginjang. Amen. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 180 sada ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel di ari mingguon imasian sada Korintus sia ayat 10 rodi ayat 20 tajaha ma marsikat soring. Ay molohu hatahon barita na uli dang hasurungakui utakku hiaddoi marjea doau out sohu baritahon ni. Ay molohu ulay sialomoni rohaku marupa maau alay naksian naso tarjua tong do diapeho tuau tohonani. Asa aha do upakku ondo dinama maritahon barita nauli au sohurugi ihamu asa unang hupangasahon huasokku di barita nauli i. Ayati pemalua au sia saluhu nai upatutoru do diriku tutoru ni saluhu na asa tumorop na sida hutugihon. Nagabe songon Jahudi doau di akka Jahudi ang giat hutogihon akka Jahudi di akka naginomgoman ni patiki gabe songon naginomgoman ni patiki au nang sotutu ginomgoman ni patiki au ang giat hutogihon akan naginomgoman ni patiki. Asa hutugihon akan nasomarpamoti gabe songon nasomarpati kau dia akan nasomarpatiki
Alai dada somarpati kau diculu ni debata, tungtung gongoman ni pati ni Kristus doau. Di akan nagale gabe songon nagale doau, asa hutogihon akan nagalei. Hupahobbar do diriku tu sasude, anggiat hupalua nang godeba, rap mahita sude. Alai saluhut nai huula ala barita nauli, anggiat dohot au martohap disi. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 740 ayat sada dohot ayat 2. Nampur haba-habai, Tuhan maparlinggo mami. Umutal pe portibion, Tuhan maparlinggo mami. Ay Jesus do partano batoani, di tanoon, di ngolumon. Ay Jesus do partano batoani, otro di saleleng nai. Jongjong mahita saluhutna. Arian nang borninai, Tuhan maparlinggo mami. Maporus nasa biarmi, Tuhan maparlinggo mami. Ay Jesus do partano batoani, di tanoon, di ngolumon. Ay Jesus do partano batoani, otro di saleleng nai. Atong tahad tidak ko maha porseao tai, songon nahina tidak ko ni dongata saha porseao di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo nasoto dusan natuma palangit to tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, imanan tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhon. Ido tuhatan natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banua toru dumitanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul siaman di bata Jehoba, amanai pergogo nah sohatu dosani, disimai bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot dogi mate, dohot dia ngoluan na surasuda. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 750 tolu ayat sada dohot ayat 2, huhut mata pasahat peliata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah menjalankan vaksinasi, namun kita masih harus tetap lebih ketat lagi dengan protokol kesehatan agar virus corona ini segera bisa dihentikan dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Mari kita menerima firman Tuhan untuk Minggu Seksagesima hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa sejak pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan hidup, banyak yang kehilangan pekerjaan, juga usahanya dan bisnisnya menjadi hancur. Anak-anak harus belajar dari rumah sehingga menambah tugas orang tua. Orang-orang takut tertular, bahkan sudah puluhan juta yang terinfeksi dan bahkan sudah meninggal. Saudaraku, bila kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan sangat rumit, itu bisa membuat kita menjadi putus asa, penuh dengan ketakutan, stres, depresi, bahkan yang lain pergi ke narkoba, bahkan ada yang bunuh diri. Demikian juga halnya dengan Israel di zaman Yesaya ini. Oleh karena dosa mereka yang begitu besar, maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Itu membuat mereka menjadi putus asa karena penderitaan itu sangat berat. Padahal sebenarnya maksud Tuhan menghukum mereka adalah agar mereka bertobat dan berbalik mengasihi Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan mereka. Justru mereka menjadi putus asa. Bila kita baca seluruh pasal 40 ini akan kita lihat bahwa mereka sangat putus asa. Mereka merasa seolah-olah Tuhan sudah kalah. Tuhan tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang yang membuang mereka. Mereka sangat frustrasi, sangat putus asa. Saudaraku, dalam situasi seperti itulah Tuhan berbicara melalui Yesaya kepada mereka dan juga kepada kita saat ini tentang bagaimanakah sikap kita menghadapi masalah. Seperti sudah sering saya sampaikan, bila kita menghadapi masalah, masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalah yang sebenarnya ada pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Karena itu mari kita coba belajar dari firman Tuhan hari ini. Pertama, kita diajak, mari buang sikap Israel yang selalu menyalahkan Tuhan. Kita baca itu di ayat yang ke-27. Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di Mazmur 44 ayat 24 mereka mengatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Mereka protes karena merasa menganggap Allah itu tertidur. Menganggap Allah itu tidak adil. Padahal seharusnya mereka lah yang harus introspeksi diri.
Karena mereka terbuang adalah karena dosa mereka sendiri yang memaksa Tuhan tanda kutip untuk menghukum mereka. Seharusnya mereka harus datang mengaku dan meminta keampunan dosa-dosanya. Saudaraku, kita juga mungkin sering seperti itu. Bila masalah bertubi-tubi menerpa kita, tidak jarang baik terang-terangan maupun secara tersembunyi, mungkin kita mengatakan di dalam hati kita, Tuhan itu tidak adil. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang protes, Tuhan di mana kau Tuhan? Ketika derita silih berganti, mungkin kita berkata, Tuhan itu tidak ada. Karena bila dia ada, mengapa dia tidak datang membantu aku sekarang ini? Bila Tuhan itu adil, mengapa dia membiarkan saya mengalami semua kesakitan dan derita ini? Saudaraku, saya ingat sebuah cerita ilustrasi. Dikatakan ada seorang bapak yang bersahabat dengan seorang yang buta. Suatu kali mereka bercakap-cakap dan percakapan sampai kepada soal Allah. Si bapak itu bilang kepada si orang buta, Tuhan itu benar-benar tidak ada. Bila dia ada, benar-benar ada, mengapa Tuhan tidak pernah memperlihatkan, menunjukkan dirinya kepada saya? Ketika saya menderita, mengapa dia tidak hadir untuk menyelamatkan saya? Lalu apa kata si buta itu? Si buta itu berkata, kau bilang begitu, Tuhan tidak ada karena kau tidak melihatnya. Karena itu saya juga mengatakan bahwa kau ini tidak ada. Kau ini tidak ada. Ya, si bapak itu langsung protes. Kok mengapa tidak ada? Saya sedang bercakap-cakap dengan kamu. Si buta itu mengatakan, kau tidak ada karena kau tidak bisa saya lihat. Si bapak itu memang tersinggung, lalu dia pergi. Tetapi di tengah jalan dia pikir-pikir, benar juga si buta tadi. Bukan Allah yang tidak ada, tetapi hatiku, mata hati saya ini yang tertutup sehingga tidak bisa melihat Allah. Saudaraku, bukankah banyak orang seperti si bapak tadi? Mata imannya menjadi buta, dibutakan oleh penderitaan yang sangat, sehingga dia mengatakan Allah itu tidak ada. Karena itu saudaraku, jangan pernah mau dibutakan oleh penderitaan sehingga kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang terbaik adalah mari introspeksilah. Ingatlah apa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari kita meminta dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, yang Allah yang Maha Kasih, janganlah menghukum aku di dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku orang berdosa ini karena aku tersesat. Seperti doanya si pemazmur itu. Saudaraku, bila kita melakukan hal seperti itu, coba rasakanlah manfaatnya. Kita akan memperoleh ketabahan. Kita akan memperoleh ketekunan. Kita akan memperoleh ketenangan menghadapi semua derita itu. Yang kedua, saudaraku, kita juga jangan meniru Israel. Mereka ini adalah bangsa yang tidak tahu diuntung. Karena dahulu mereka adalah bangsa budak di Mesir. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Allah mau melepaskan mereka dan membangkitkan mereka, mengangkat mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang sangat disegani. Tetapi sesudah mereka memperoleh semuanya itu, mereka berbalik, meninggalkan Allah dan melawan Allah dengan pergi menyembah dewa-dewa yang lain. Tuhan melalui para nabi-nabi sudah terus-menerus mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah, tetapi mereka tidak indahkan itu. Saudaraku, bukankah juga banyak orang seperti itu? Setelah mereka kaya, setelah mereka berjabatan, setelah mereka makmur, setelah mereka terkenal, justru mereka melawan Allah. Bahkan ada yang pergi kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang pintar. Dan tidak sedikit orang yang mendewakan hartanya, kuasanya, mendewakan popularitasnya, bukan?
Karena itulah di ayat 27 Tuhan memanggil mereka dengan nama kecil mereka. Tuhan berkata, "Hai Yakub, hai Israel." Dengan panggilan itu Tuhan mau mengingatkan mereka tentang dua hal. Yang pertama, "Hai Yakub, siapakah engkau dahulu? Kau adalah Yakub, anak Ishak yang tidak ada apa-apanya." Tetapi yang kedua dikatakan, "Hai Israel." Nama Israel itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada Yakub sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang mengangkat mereka menjadi umat Tuhan. Bukan karena kehebatan Yakub, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata bagi mereka. Dengan panggilan tersebut, Tuhan mau mengingatkan mereka, "Hai Yakub, hai Israel, ingatlah siapakah Tuhanmu." Sehingga di ayat 28 Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu. Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang yang lelah, kepada orang yang tak berdaya. Sehingga di ayat 18 dan ayat 25 dikatakan, "Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?" Tuhan mau mengatakan tidak ada kekuatan manapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Tidak ada siapapun yang dapat disamakan dengan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita itu. Dengan itu Tuhan mau mengatakan, "Hai Israel, hai Yakub, kamu ini adalah orang-orang yang terbodoh. Karena kamu meninggalkan Allahmu yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada menyamainya. Dan kamu pergi kepada Allah ece-ece, kepada Allah yang tidak berguna sama sekali. Kamu bodoh sekali." Karena itu nats ini mengingatkan dan mengajak kita. Bila kita sedang menderita, saudaraku, mari kenalilah Allahmu. Dan percayalah hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah yang sejati, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, yang tidak ada bandingnya. Dialah Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Allah telah mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa maut. Mari, hanya kepada Dia sajalah kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masalah kita. Ingat, pasti Tuhan membuatnya indah pada waktunya. Lalu yang ketiga, saudaraku, jangan terpaku dengan penderitaan. Tetapi lihatlah buah, lihatlah hasil akhir dari penderitaan tersebut. Apakah tujuan Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan itu? Bangsa Israel di pembuangan itu sangat asik sekali menangisi derita mereka. Sehingga mata mereka, mata iman mereka tertutup terhadap Allah yang ada di dekat mereka, yang mampu menguatkan mereka. Mata iman mereka tertutup kepada rencana damai sejahtera Allah bagi mereka dengan penderitaan di pembuangan itu. Itu sama seperti seorang anak kecil yang jatuh lalu lututnya sedikit tergores. Si anak itu terus menerus melihat lukanya itu, sehingga dia terus menangis, makin lama makin sakit dia rasakan. Tetapi sebentar lagi ibunya datang memanggil dia, "Nak, mari, ini mama ada bawa kue, juga bawa mainan yang hebat," katanya. Si anak itu langsung berlari, dia lupa akan luka yang ditangisinya tadi. Saudaraku, kesakitan akan semakin sakit bila hati kita terfokus, terpaku hanya untuk kesakitan itu. Tetapi derita itu akan habis bila mata dan hati kita teralih kepada hal yang lain, terutama bila fokus kepada Tuhan kita.
Karena itu bila kita diperbolehkan Tuhan mengalami penderitaan, janganlah fokus pada penderitaan itu. Tetapi mari alihkan perhatianmu, alihkan pandanganmu, dan fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa daripada masalah kita itu. Dialah carilah Dia. Karena Dialah Allah yang dapat melakukan segala hal. Allah yang pasti dapat membantu kita. Dan bukan hanya dapat, tetapi pasti mau membantu kita. Karena kita sangat berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 4. Lalu datanglah kepada Yesus. Karena itu saudaraku, bila kita datang, maka kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Apakah itu? Mari kita baca di ayat 31. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kita mencari Tuhan ketika Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, maka kita akan dibuatnya menjadi seperti Raja Wali. Ini sangat perlu kita camkan, saudaraku. Apa artinya itu? Burung Raja Wali itu sering disebut sebagai raja segala burung. Karena dia dapat melintasi semua benua. Yang dia dapat mengalahkan badai besar sekalipun. Dan usianya bisa mencapai 70 tahun. Tetapi bagaimana kasih Raja Wali bisa sehebat itu? Ceritanya, ketika usianya tiba pada 40 tahun, maka paruhnya itu menjadi sangat panjang dan semakin bengkok. Itu membuat dia akan sulit makan. Juga bulu sayapnya itu akan semakin tebal dan itu membuat dia semakin tidak bisa terbang jauh. Bila itu berlanjut, maka dia akan mati pada usia 40 tahun itu. Tetapi baginya ada pilihan untuk bisa hidup sampai 70 tahun. Bagaimana caranya? Untuk itu dia harus melakukan transformasi tubuhnya. Transformasi yang sangat menyakitkan. Mengapa? Dia harus bersarang di batu-batuan di pegunungan yang tertinggi. Dan di sana dia harus terus-menerus mematuk-matukkan paruhnya itu ke bebatuan sampai paruhnya itu terlepas. Dan sesudah itu dia harus menunggu paruhnya yang baru itu tumbuh. Dan selama itu pula dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Bukan hanya itu. Sesudah paruhnya itu tumbuh, maka dia harus menggunakan paruhnya itu untuk mencabut semua kuku-kukunya. Karena kukunya juga tidak bisa lagi mencengkeram. Sehingga kukunya itu harus terlepas. Dan tumbuhlah kuku yang baru, yang tajam. Dan setelah kukunya tumbuh, maka dia juga harus mencabut semua bulu-bulu yang ada di sayapnya yang terlampau tebal itu. Lalu dia harus menunggunya sampai tumbuh kembali. Kita bisa membayangkan betapa menyakitkannya, betapa menderitanya si Raja Wali itu. Tetapi lihat hasilnya, saudaraku. Setelah dia melewati semuanya itu, dia akan terlahir kembali menjadi Raja Wali seperti masa mudanya dahulu. Dia bisa menjadi raja segala burung. Saudaraku, ingatlah, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jalan kita akan tetap mulus, tidak. Tetapi Tuhan janjikan Dia akan tetap bersama dengan kita dalam segala situasi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, jangan fokus pada penderitaan itu.
Tetapi carilah dan datanglah dan percayalah dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatu yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus juga mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberi kamu kelegaan. Saudaraku, Tuhan akan menggunakan penderitaan itu untuk mentransformasi hidup kita, sehingga kita akan terlahir baru menjadi raja wali, raja segala burung yang sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berilah Roh-Mu membantu kami, sehingga ketika kami menderita, terutama di masa pandemi COVID ini, kami hanya mau fokus pada Tuhan. Kami hanya mau mencari Tuhan dan berserah serta percaya bahwa penderitaan itu adalah jalan Tuhan mentransformasi kami menjadi Raja Wali yang kuat. Kami tidak mau terkubur oleh penderitaan itu. Bapa di sorga, berkatilah kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam studi kami. Kami mohon sembuhkanlah semua umat-Mu yang sakit, terutama mereka yang terpapar oleh COVID ini. Hiburkanlah mereka yang bersedih, kuatkanlah yang lemah. Berilah kepastian bagi mereka yang masih ragu-ragu. Berilah kelegaan bagi yang berbeban berat, terutama saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam yang berturut-turut ini. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan mereka terlarut di dalam kesedihan, tetapi bangkitkan hati mereka untuk bangkit menapaki, membangun masa depan yang lebih baik. Berikanlah juga jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kebuntuan. Berilah jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami. Dan tunjukkanlah, berilah pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Bapa di sorga, berkatilah bangsa dan pemerintah kami. Berikanlah keselamatan bagi bangsa ini. Jauhkanlah dari bencana. Berikanlah kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh penduduk negeri kami ini. Berkatilah juga gereja-Mu, terutama gereja-Mu HKBP, agar semakin gigih memberitakan Injil-Mu. Berilah jalan keluar bagi HKBP mengatasi masalah dana pensiun HKBP. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu mengetuk hati semua ruas untuk membantunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamo kadungan tapasahat mapeliata huhut marede mahites yang nomor 750 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Yesus sudah nari
Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot na saulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutyus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalaputa dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadiah magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.